Shalom, selamat berkomsel hari ini. Saudara, kita selama bulan Agustus ini kita membahas bagaimana kita rindu ya untuk kita memiliki hati misi, hati Tuhan untuk kita menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, di minggu yang keempat ini kita akan belajar tentang menghidupi panggilan antar generasi. Nah, kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 43 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu untuk apa dia diutus ke dunia ini. Dikatakan dia harus memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah, bukan hanya buat satu kota tapi ke kota-kota yang lain juga. Nah, Yesus tidak seorang diri, tetapi dikatakan di Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi Yesus tahu bahwa dia tidak selamanya ada di dunia ini. Dia menetapkan ada 12 orang untuk menyertai dia, dan 12 orang ini dia latih, dia persiapkan, karena dikatakan 12 orang ini diutusnya juga untuk memberitakan Injil. Nah, kita melihat juga di dalam Lukas pasal 8 ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di Lukas 8, Yesus melakukan pekerjaan yang diutus oleh Bapa. Dan dia tidak sendiri, dia telah menetapkan ada 12 orang murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Yesus memberikan sebuah contoh, sebuah teladan di Lukas 8 ini. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara di Lukas 9, dikatakan maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Nah, kita melihat kalau di Lukas 8 Yesus sendiri yang melakukan, dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Tetapi di dalam Lukas 9 dia mengutus murid-muridnya, 12 orang yang sudah menyertai dia. Orang-orang ini diberi kuasa, diutus melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan di Lukas 10 ayat 1 dan 2 lebih banyak lagi orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita perlu menyiapkan lebih banyak orang untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Hal yang pertama, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus memiliki kerelaan hati untuk diutus oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana 12 murid diutus oleh Tuhan, 70 murid rela diutus oleh Tuhan. Saudara, apakah kita rela diutus oleh Tuhan? Di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan yang ketiga yang paling penting adalah ketaatan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari di Komsel hari ini, mari kita diskusikan. Yang pertama, apakah kita hidup hanya untuk diri kita atau kita hidup untuk kepentingan kerajaan Allah? Hal yang kedua, apakah kita memiliki hati yang rela untuk diutus oleh Tuhan? Dan hal yang ketiga, apakah kita sudah taat untuk kita pergi, untuk kita mulai memberitakan, menyaksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Kita diingatkan sepanjang bulan ini, Yesus meninggalkan yang 99 demi mencari satu ekor domba yang tersesat. Selamat berkomsel, Tuhan Yesus memberkati.